Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukaramun, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, kekuatan, kebugaran sehingga kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang sangat luar biasa ini. Selawat dan salam tak lupa kita layangkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa-jasa beliaulah kita masih menjadi orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, di hari ini tentunya adalah hari yang luar biasa bagi masyarakat Sikur Barat. Hari di mana saat ini untuk mendengarkan visi misi calon pimpinan Sidepade 6 tahun yang akan datang. Figur seorang yang akan menentukan jalan masa depan masyarakat Sikur Barat. Karena dalam penyampaian visi misi nantinya, Bapak Ibu hadirin bisa melihat, berpikir, jangan sampai hanya gara-gara 3 menit kita di dalam hoax, 6 tahun kita akan merasa terpenjara. Untuk itu, Tiang selaku calon nomor urut 2 akan menyampaikan, menggambarkan visi misi ke depan 6 tahun yang akan datang, supaya ini bagian daripada acuan pelungguh nanti. Ketika hal yang Tiang sampaikan ini tidak sesuai, maka disinilah masyarakat perlu mengkritisi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak boleh takut untuk dikritik, karena azas yang akan kita jalankan adalah azas keterbukaan. Untuk itu, hari ini Tiang akan sampaikan visi misi Tiang selaku calon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Visi misi calon kepala desa Sikur Barat tahun 2021-2027 dengan nomor urut 2, yaitu saya Lalu Ahnaf Junaidi, dengan visi bersama kita maju untuk Sikur Barat aman, damai, sejahtera, dan berbudaya. Tentunya ketika sudah ada visi, maka misi ini harus kita jalankan dengan 5 pilar yang sudah kami siapkan. Yang pertama yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem terpadu dan terupdate. Yang keempat, ekonomi kerakyatan atau kemasyarakatan. Yang kelima, lingkungan yang cerdas. Tentu 5 pilar ini penting harus Tiang gambarkan sebagai catatan pelungguh Tiang Sami nantinya untuk menjadi salah satu cara untuk menentukan sikap di tanggal 28 Juli ini. Untuk meningkatkan partisipasi warga, seperti membuat data aplikasi, memberi masukan dan memberi kritikan, sehingga desa menjadi desa pintar karena melibatkan warganya. Jadi setiap apapun aktivitas masyarakat nantinya kita akan jalankan secara bersama-sama. Tentu
Pilar yang pertama adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Ini sangat penting sekali. Ketika kita menjadi seorang pimpinan atau leader, maka tata kelola itu penting. Karena selama ini kita melihat banyak sekali sistem-sistem yang tidak jelas yang dilakukan oleh beberapa orang, terutama leader-leader yang sebelumnya. Karena apa? Tata kelola pemerintah yang baik dalam artian di sini kita melihat seperti bagaimana kita menata aparatur desa. Karena bagaimanapun juga aparatur desa ini adalah merupakan motor penggerak dalam menjalankan kebijakan pemerintah desa. Tentu setidak-tidaknya mereka harus tampil sebagai regulator, administrator, dan motivator. Ini sangat penting supaya apa? Konsep yang akan dilakukan oleh pemerintah desa ini akan sesuai dengan visi misi kepala desa. Jangan sampai pemerintahan ini dianggap hanya memainkan peran sendiri. Nah, itulah fungsinya kita, mohon maaf. Ya, mohon maaf tadi kesalahan teknis. Ya. Bagaimana sekarang kita menata kembali sistem-sistem yang ada di desa? Salah satunya mengoptimalkan kinerja daripada perangkat desa. Jangan sampai perangkat desa ini menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan fungsinya. Itu yang terpenting. Karena selama ini juga beberapa masukan yang diberikan oleh masyarakat itu, sistem kinerja dari perangkat desa ini harus dioptimalkan. Nah, sehingga kedepannya akan tercapai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada. Dalam poin tata kelola ini, kelembagaan yang ada harusnya sinergitas antara kelembagaan desa dengan beberapa lembaga lainnya. Contoh seperti BPD, LKMD, Karang Taruna, dan beberapa lembaga lainnya harusnya ada sinergitas. Selanjutnya, pemerintahan yang transparan. Mohon maaf, ini sangat penting. Ketika kita berbicara tentang transparansi, baik transparansi data maupun transparansi anggaran. Ini kita melihat ketika kita berbicara transparan, tentu harusnya sejelas mungkin ketika kita melakukan pembangunan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Karena oleh undang-undang juga diatur, ketika kita berbicara tentang transparansi, maka semua data harus jelas. Itu kira-kira yang gambaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu pemberdayaan sumber daya manusia. Ini sangat luar biasa ini sebenarnya. Seperti apa yang disampaikan tadi Bapak Panitia itu, kita ini punya potensi, yaitu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Contoh kita melihat sumber daya alam ini berupa tanah yang begitu luas dan lapang. Pertanian luar biasa. Sedangkan kalau kita berbicara misalnya masalah tembakau, kita sudah punya gudang di sana. Tentunya inilah leader itu harus berpikir bagaimana mengkomunikasikan antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat yang ada di wilayah Desa Sikur Barat. Sehingga apa? Perjalanan untuk meningkatkan ekonomi itu akan berjalan dengan baik. Kita punya petani yang luar biasa, punya masyarakat yang luar biasa, semuanya luar biasa. Namun ketika leader atau pemimpin yang kurang luar biasa, maka semua akan stagnan atau hanya monoton dan jalan di tempat. Itu kira-kira. Selanjutnya ada istilahnya kita meningkatkan kesejahteraan desa melalui dan melibatkan secara langsung masyarakat itu. Ini kita punya anggaran besar misalnya, bukan hanya dari dana desa maupun anggaran dana desa. Masyarakat itu seharusnya dilibatkan dalam setiap program pembangunan desa itu, sehingga
Tidak ada kata yang mengatakan kita tidak pernah dilibatkan, tapi seharusnya kita sebagai pemimpin itu proaktif untuk melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunannya. Terima kasih. Berhubung karena waktu sudah diberikan oleh panitia, sudah cukup walaupun banyak hal yang bisa yang sampaikan, namun karena berhubung waktu, karena kita sebagai orang yang taat aturan, kita ucapkan sampai di sini. Dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.